Husnu amaluhu, amalnya baik ya. Itu apa panjang umur kalau amal kita tidak baik atau nggak pernah ibadah ya. Umur diberi panjang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini Allah masih memberikan umur pada kita sekalian. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari kita saling berbagi tazkirah, melanjutkan halaqah pengajian kita lanjutan dari had malam yang lalu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati 20 tahun musibah gempa dan tsunami di Aceh, dan juga beberapa hari akan datang kita akan pergantian tahun baru miladiah atau Masehi dari tahun 2024 insyaallah ke tahun 2025. Tentu Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba mendalami, mengkaji di dalam berbagai sumber baik dari Al-Quran, Sunnah, dan pandangan para ulama, bahwa waktu itu sangatlah singkat dan terbatas. Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'u yaqta'ka, kalau kamu tidak sanggup memotongnya, pasti waktu itu melibas kamu. Waktu juga diibaratkan seperti sungai dengan airnya yang mengalir, tidak pernah dia berhenti, terus dia mengalir mencari tempat yang rendah. Tentunya nggak mungkin air dia mengalir ke tempat yang lebih tinggi.
Begitulah waktu dia terus dor ulang, pergantian. Satu sisi kita bertambah umur ya. Tapi di sisi lain hakikatnya umur kita terus berkurang. Begitulah Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kita, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, orang yang memang panjang umur diberi oleh Allah, tapi harus diikuti dengan husnu amaluhu, amalnya baik ya. Itu apa panjang umur kalau amal kita tidak baik atau enggak pernah ibadah ya. Umur diberi panjang oleh Allah. Maka Rasulullah mengingatkan orang yang baik, manusia yang baik, orang yang memang diberi Allah umurnya panjang, tapi diikuti dengan amalnya yang baik. Cobalah kita bisa merekam ulang masing-masing diri kita, baik yang hadir dan juga Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, yang terus mengikuti tausiah ya. Kita merekam jejak dalam setahun saja mungkin, jangan ke belakang, tapi dalam setahun ini saja kita bisa merekam jejak diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan, atau apa yang masih banyak kekurangan atau kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, yang kita lakukan. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Kita diingatkan, kamu lalai. Dilalaikan karena banyak, memperbanyak. Yang memperbanyak itu apa? Pencarian harta, rezeki ya. Kita mengumpulkan hari-hari ya. Kita terus mengumpulkan itu. Dan ini sudah dibuat oleh Allah pada setiap diri manusia ini, zuyyina linnasi, sudah diberi sebuah zain, hiasan, dorongan, memperbanyak harta ya. Terus kita cari ya. Alhaakumut takatsur, tapi kita dilalaikan oleh duniawi ini. Kadang nggak sempat ibadah, terus memperbanyak harta, tapi lalai dari aspek pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dzurtumul maqabir, sehingga baru kita sadar ketika kita dimasukkan di dalam kubur ya, di alam barzah, baru terasa, oh rupanya singkat sekali hidup ini ya, tidak lamalah hidup ini. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ada disebutkan sejak Nabi Adam, mungkin sejak Nabi Adam sampai hari ini ya, umur bumi ini berapa sudah umur bumi? Ada yang mengatakan 7.000 sampai 8.000 ya, umur bumi sekarang ini. Sehingga dirinci, Ibnu Abbas sendiri, salah seorang sahabat dekat Rasulullah ya, mengkaji ya tafsir ayat-ayat Allah. Dari Adam sampai Nabi Nuh itu limit waktu itu 1000 tahun. Umur Nabi Adam saja hampir 1000 tahun.
Taruhlah umur Nabi Adam saja 1000 tahun, lama hidup Nabi Adam. Diciptakan Siti Hawa, istrinya itu pada umur Adam 130 tahun. Jadi Adam, masa era Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun, 1 milenium. 1000 tahun 1 milenium. Kalau 1 abad 100 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 milenium 1000 tahun. Jadi 1000 tahun antara Adam lahirnya tiba era Nuh itu 1000 tahun. Kemudian dari Nuh sampai Nabi Ibrahim Khalilullah juga 1000 tahun, 1 milenium. Sudah umur Nabi Adam 1000 tahun, kemudian sampai Nuh sudah 2000 tahun, kemudian dari Nuh ke Ibrahim 1000 tahun, 3000 tahun. Kemudian dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu 700 tahun limit tenggang waktunya, artinya 7 abad. Sudah 3700 tahun lebih ya. Kemudian dari Nabi Musa sampai ke Isa 1500 tahun, 15 abad. 1 milenium setengah, 15 abad. Kemudian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad disebutkan 600 tahun, 6 abad. 600 tahun. Sudah hampir ya 5000 tahun lebih, hampir 6000 ini. Kemudian dari Nabi Muhammad sampai ke kita hari ini itu 15 abad. Hampir 1500 tahun. Makanya ada yang menyebutkan umur bumi sekarang ini antara 7000 sampai 8000 tahun. Allahu a'lam. Tapi ini kajian disebutkan oleh Ibnu Abbas alaihissalam, salah seorang mufassir sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkaca diri, introspeksi diri, karena singkat kehidupan kita ini ya, kita diberi umur oleh Allah tidak sama ya. Ada 50, kita merasakan 50 itu sebentar saja, ada 60 ya. Maka Rasulullah kan memberi penjelasan, a'maru ummati, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itulah limit. Jadi kita, apalagi kalau kita buat perbandingan umur Rasulullah 63 tahun ya. Jadi kalau kita sudah lebih dari 63, sudah 70 tahun, kan harus kita syukuri ya. Kita terus syukur, memperbanyak apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Diberi lebih dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bisa merekam jejak kita masing-masing ya. Maka disebutkan Allahumma ma amiltu min amalin fi hazihi sanah. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan, berbuat amal saleh, berbuat yang baik selama dalam tahun ini. Dan kita bisa introspeksi diri, apa yang sudah kita berbuat untuk kepentingan amal saleh diri kita, untuk masyarakat dan sebagainya. Dalam keluarga, kalau kita diberi amanah jabatan, apa yang kita buat dengan amanah yang diberikan itu.
Semua bisa kita rekam. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan dari amal-amal yang baik dalam tahun ini? Atau memang belum? Banyak yang salah, banyak yang khilaf, atau terlupakan semua perintah yang diwajibkan fardu'in oleh Allah kepada kita sekalian, terutama salat 5 waktu. Wal asri, demikian waktu asar itu kan sangat singkat juga, disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri, masa yang dilalui oleh manusia ini kan sangat singkat. Maka Ar-Radhi, Imam Ar-Radhi dalam tafsirnya Al-Kabir, beliau mengatakan waktu itu ajaib, ajib jiddan, ajaib sekali waktu itu, unik. Di samping ajib, ajaib, unik dan penuh misteri. Karena waktu itu nggak bisa dipegang dia, nggak bisa dikendalikan. Oh, tahan dulu waktu. Ya. Dan waktu yang sudah berlalu pun nggak bisa kita tarik. Mana bisa kita tarik, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Umur yang sudah lewat, sudah sekarang 50, 60, 70, tarik ke belakang jadi 25 lagi kan nggak bisa. Tapi kalau uang kita belanjakan hari ini, mungkin besok ada ganti lain, dapat lain. Tapi kalau umur kan nggak bisa ditarik. Waktu yang sudah berlalu nggak bisa kita tarik. Dia terus sunnatullah. Ya. Dia terus berjalan, ya, berjalan. Maka Ar-Radhi mengatakan dalam hidup ini ada bahagia, ada senang. Ya. Ketika bahagia, kita bahagia. Ketika merasa senang, kita senang. Tapi ketika susah, ya susah. Tapi jangan terus susah, ya. Maka susah itu harus dihilangkan, ya. Jangan susah. Kita menjadikan hidup selalu senang. Kenapa? Dengan syukur. Karena segala apa yang ada pada diri kita ini Allah yang berikan. Kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, ya. Itu Allah yang berikan. Tapi ada waktu juga sedih. Sedih. Apalagi orang mengingat tsunami, anaknya hilang ketika ulang tahun, ingat anaknya nggak dapat, sedih. Nggak ditemukan jasad. Ada orang yang diceritakan nggak ditemui jasad keluarganya, ya. Sedih. Bapak Ibu para pendengar sekalian, kaya, sehat, sakit, miskin, itu pakaiannya kita. Pakaian. Kita harus berkaca pada diri kita, muhasabah, introspeksi. Ja bilat tapak, dua bilat punggung. Hak membagi-bagi, rezeki menjumpa-jumpa. Ya. Jadi kita memang hidup menyesuaikan dengan kondisional kita, penghasilan kita. Ya. Jadi jangan kita tulul amal, ya. Dream, mimpi panjang angan-angan, tapi kita menggunakan sesuai dengan batas kemampuan yang ada dan kita dapatkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Nabi, disebut dengan qanaah, puas dengan apa yang ada. Maka kita nggak perlu susah, nggak ada kesedihan, karena semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita mempertanyakan, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan sebagai amal yang baik, amal yang saleh pada tahun ini, fi hazi sanah, ma nahaitani anhu walam atub minhu. Ya Allah, apa yang sudah saya hentikan? Engkau ya Allah yang mencegah aku, melarang aku dari hal-hal yang salah dan keliru dalam tahun ini, atau sama sekali karena saya sendiri ya Allah salah melakukan hal-hal yang prinsip sudah dilarang tapi saya lakukan, menipu, mengambil milik orang lain, berdusta. Mungkin saya ya Allah yang salah, mata nahaitani anhu, tapi saya balam atub minhu, saya belum bertobat ya Allah. Kesalahan itu saya sadari, tapi saya belum bertobat. Lupa, lalai. Tadi alhaqumut takatsur itu lalai mencari, tobat pun enggak, merasa semua benar yang kita lakukan, padahal banyak yang salah kita lakukan ya. Banyak yang salah, tapi kita merasakan tidak ada yang salah. Walam atub minhu, saya belum bertobat ya Allah, belum bertobat. Kita ingat, introspeksi, muhasabah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waktu asar di dalam surat Wal Asri itu, waktu asar kan menjelang malam. Asar. Waktu asar kan menjelang malam, singkat sekali waktunya. Waktu ingin orang istirahat dari kelelahan, dari kerja ya, dan sebagainya. Malah disebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, sungguh di dalam kerugian. Malah tidak sekedar khusrun, rugi, tapi juga celaka, dimaknai celaka karena lalai tadi ya. Lalai, lengah karena kerja mencari nafkah, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Begitulah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan esok lusa, tapi umur yang sudah berlalu nggak bisa kita peroleh lagi seperti masa umur 20-25 tahun yang lalu. Nggak ada itu. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kita, makhluk ini. Summa yatawaffakum, kemudian Allah yang mewafatkan kita juga. Ketika sampai ajal, Allah juga yang mewafatkan kita. Kapan? Allahu a'lam. Orang ada sakit, tiba-tiba dipanggil Allah. Lesit yang orang sakit, trip sakit, tapi belum sampai ajal. Banyak kan orang hari ini nggak ada sakit, tiba-tiba innalillahi ya, sebagainya. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri. Ada di antara kamu, disebutkan oleh Allah, yang memang dipanjangkan umur. Ada dipanjangkan umur. Likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a, sehingga ketika sudah lanjut usia dia nggak tahu apa-apa lagi,
anak kita pulang bekas, istilahnya pulang bekas. Ya, memori hilang, ya. Ingatan nggak ada, ya. Lupa. Ketika sudah umur, sudah lanjut usia, ila adzalil umuri, sehingga ketika itu kita nggak tahu, seperti anak-anak, kembali seperti anak-anak. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha kuasa. An-Nahlu ayat 70. Kita berkaca diri Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Makanya ala fa inna lil abdi baina makhafatain, ketahuilah, kata Rasulullah, bagi setiap hamba ini ada dua masa ketakutan, merasa khawatir. Ada masa-masa kekhawatiran kita. Yang pertama, ajalun maza la yadri fallahu fa'ilun fi, masa yang sudah berlalu, kata lewati, tahun lalu, kemarin, ya, tahun sebelumnya, ya. Allah yang masih Allah berikan umur kepada kita sekalian, kesehatan dan sebagainya. La yadri, kita enggak tahu. Fallahu fa'ilun fi, apa yang Allah beri, apa yang Allah pegat kepada kita yang sekalian. Karena ada apa? Tapi kita sudah melewati itu. Oh, kita rekam jejak, alhamdulillah, sehat, keluarga semuanya, anak-anak sehat, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik dan sebagainya, ya. Nggak pernah terkontaminasi dengan suasana-suasana yang tidak baik, narkoba, khamar, pergaulan dan sebagainya lah. Apalagi ini tahun baru, tidak euforia kan? Tidak euforia kita. Pergantian tahun itu sunnatullah. Sunnatullah, kita harus syukuri. Jangan dilarang kan? Ada fatwa MPU, fatwa ulama, nggak boleh terompet, nggak boleh kembang api di malam tahun baru. Itu bukan perbuatan Islami, bukan syariat. Itu orang Yahudi, Majusi, Nasrani, ya. Ada juga orang yang menunggu jam 00 bergantian dengan hiburan, tidak tidur dan sebagainya. Insyaallah, nauzubillah min zalik, ya. Itu sebuah siklus sunatullah, pergantian. Tapi bagi kita umat Islam, memperbanyak ibadah, memberi sedekah, membaca Al-Quran, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur masih Allah berikan umur sampai saat ini, ya. Apakah tahun depan kita bisa bertemu pergantian tahun? Belum tentu. Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Nah, jadi tamu ungki ba'bud Tuhan, ba'bud insan mandum neketahui. Ura dudo gesua pedboh pertanyaan bandum catatan sit gepedeh dali. Enggak ada yang tersembunyi pada Allah, ya. Semua Allah pedeh nyata. Gebuka flash disk, ya, rekaman kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ya Allah, memberi kamu sabilam ibadah, be'ruh buat maksiat rugo lagena.
Kadang kan bisa dipengaruhi oleh kondisi, pengaruh milieu, lingkungan dan sebagainya. Berat dan siksaan di uro pagi, hanjit dawoli keno udunya. Nanti orang lah kewo, karena berat absarna wasami'na farji'na, ya. Katakan siban azab di akhirat, sehingga karena berat lakewo dunia, minta kembali ke dunia, itu beramal yang get-get, tapi kan nggak mungkin lagi, ya. Sudah di dunia akhirat, ya. Seperti itulah kondisional, ya, yang Allah akan perlihatkan nanti kepada setiap makhluk hambanya di akhirat nanti. Ini ajalul masa yang lalu, yang sudah kita lewatkan. Kita merasakan bahagia, senang, susah, ya, bersyukur kepada Allah atau tidak. Kemudian wa ajalun bakin, sisa setelah itu umur kita. Berapa lagi umur ke depan? La yadri maza yaf'alullah bihi. Kita tidak tahu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, apa yang Allah akan berikan ke depan kepada kita sekalian sisa umur ini, ya. Dan kita pun tidak tahu berapa lama masih hidup kita ke depan itu. Kita nggak tahu. Tapi disuruh, ya, bagaimana berdoa supaya kita diberi panjang umur. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit aqdamana. Ya Allah, beri berpanjang umur. Tapi tadi panjang umur harus diikuti dengan amal yang baik, ya. Bukan amal yang tidak baik, tapi amal-amal yang baik harus diikuti, ya. Ini wahlam tafiha alayya bifadlika ba'da kudratika ala uqubati. Ya Allah, beri karunia kudrahmu, ya Allah, dan nebi siksaan kemurkaanmu dalam hidup sisa-sisa umur ini, ya Allah. Tapi beri kondisi yang yang berkah, bisa ibadah, bisa memberikan sesuatu kepada umat ini. Kalau kita diberi Allah ada kekayaan, rezeki, harta, kita memberikan, menunaikan zakat, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan wakaf, ya seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita diingatkan selalu, ya, ya. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Hanya saja kehidupan dunia ini permainan dan sundagoro, ya. Lahun, sesuatu yang membuat diri sibuk sehingga pekerjaan lain terbengkalai. Sibuk dengan dunia ini, lahun, ya. Tadi alhaqumut takatsur, lahun, lalai, ya. Sibuk dengan pekerjaan dunia sehingga diri kita, keluarga enggak bisa kita urus dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, neputunyo kamu jalan yang jero be musaboh, musaboh, jalan yang takwa, benar ampun mandum yang salah, liruh langkah setan pegoda. Kan itu yang kita harapkan, karena kita dalam membersihkan diri, memperbaiki diri, dalam pergantian kita ambil hikmah pergantian tahun baru miladiah
Masih kita memperbaiki diri agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Minta ampun kepada Allah. Kalau Rasulullah setiap hari minta ampun, istighfar, tidak kurang 80 sampai 100 kali istighfar. Jadi taba ilallah bimakna anaba wa raja'a anil ma'siyah ila ta'ah, kembali kepada jalan ketaatan, meninggalkan seluruh kemaksiatan yang salah, jalan-jalan yang salah. Be'ruhli, kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu al-i'tirafu wan nadam wal azmu ala an la tu'awidal insanu maftara. Memahami, mengakui, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi terulang. Kita sudah memblokir, mendeteksi diri, ya, mendindingkan diri, menghijab diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemungkaran yang salah dan sebagainya, ya. Kita menjaga diri itu. Wa anistaghfaru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian kamu bertobat. Semoga Allah akan memberikan yang baik, yang baik-baik. Tapi kalau kita enggak pernah menyesali, minta taubat, minta ampun kepada Allah, ya, bagaimana Allah bisa mengampuni? Enggak mungkin. Kita harus mohon, berdoa pada Allah ila ajali musamma, sampai batas umur kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minyoka dipanggil oleh Allah, ya tertutup kan semua, enggak ada lagi kesempatan. Kesempatan ini selama Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Wa yu'ti kullazi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia-Nya yang lebih. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azabu yaumin kabir. Tapi kalau kamu berpaling, kata Allah, berpaling, ya, berpaling dari minta ampun, berpaling dari tidak mau taubat, ya, pada mengambil jalan-jalan yang salah, fa inni akhafu alaikum, saya sangat takut kepadamu, kata Allah, nanti akan diberi azab di hari kiamat, ya. Allah sendiri merasa kasihan, ya, kepada hamba ini, supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Rasulullah mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan padamu akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maka sahabat tanya, apa ya Rasulullah? Yang pertama, maafkan olehmu kepada orang-orang yang pernah menganiayamu. Maafkan itu, beri maaf. Yang kedua, sambung silaturahim
terhadap orang-orang yang pernah memutuskan silaturahim denganmu. Sambung lagi, pegli hati. Yang ketiga, berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Jangan marah, malah kita senang, malah kita dorong, sambung silaturahim, malah kita maafkan orang-orang yang pernah menyakiti, menzalimi diri kita. Itu termulia di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Demikian Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari kita terus memperbaiki hal-hal yang keliru selama ini, dan kita terus meningkatkan ibadah dengan kualitas yang baik, dan kita jaga anak-anak kita dengan tahun baru ini, malam tahun baru. Jangan kita euforia, tapi lebih banyak kita bersyukur kepada Allah, dan juga muhasabah, dan juga bersedekah, membaca Quran dan sebagainya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi